Bencana yang terjadi di Pulau Sumatera diperkirakan akan sangat berpengaruh kepada perekonomian negara kita di tahun 2026 nanti. Apa langkah yang harus diambil? Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, bencana yang menimpa 3 provinsi di Pulau Sumatera sekarang ini benar-benar sangat memprihatinkan kita semua di negeri ini. Bencana ini tidak saja sekadar berpengaruh kepada kehidupan masyarakat yang terdampak oleh bencana itu, atau boleh dikatakan bencana ini tidak hanya akan dirasakan dampaknya oleh warga masyarakat kita yang ada di 3 provinsi yang terkena bencana itu, Sumbar, Aceh, dan Sumut, tetapi akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama dari sisi ekonomi untuk tahun 2026 nanti. Kenapa kita katakan demikian? Seperti kita saksikan sekarang ini, akibat bencana berupa banjir dan tanah longsor yang terjadi di 3 provinsi di Pulau Sumatera itu, sawah-sawah habis, ladang perkebunan habis, rumah-rumah habis, toko, ruko, pasar habis. Dan semua ini tentu sangat berpengaruh kepada perekonomian kita. Ditambah lagi jalan-jalan desa yang habis, jalan-jalan yang menghubungkan desa dengan ibu kabupaten, desa dengan ibu kota, desa dengan kota habis, putus dan hancur. Ini tentu saja sekali lagi akan sangat berpengaruh kepada perekonomian kita. Dan seperti saya katakan tadi, tidak hanya ini akan berpengaruh untuk 3 provinsi itu saja, tetapi akan sangat berpengaruh kepada perkembangan perekonomian seluruh Indonesia, khususnya di tahun 2026 nanti. Bayangkan Sobat DB, menurut data sementara diperkirakan kerugian akibat bencana banjir dan tanah longsor di 3 provinsi di Pulau Sumatera itu mencapai 200 triliun. Dan tentu saja ini akan sangat mempengaruhi perekonomian kita di tahun 2026 nanti khususnya. Dan bisa jadi akan turut berpengaruh kepada perekonomian kita di tahun 2027-28. Sebab sekarang ini dana dari APBN telah dikucurkan ke sana. Kita sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan. Jadi perintah Bapak Presiden adalah seluruh kekuatan nasional dikerahkan untuk tahapan tanggap darurat sekarang ini meringankan beban masyarakat. Jadi
Selamat pagi rekan-rekan semua. Izin Pak Menko. Jadi pagi ini sekitar pukul setengah 8 pagi telah diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian 1 ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Sebentar lagi tentu bantuan pembangunan rumah-rumah masyarakat yang hancur, bantuan untuk pembangunan gedung-gedung sekolah, perkantoran, segera agaknya nanti akan dikucurkan pula. Dan semua ini menyedot anggaran APBN dan anggaran APBD provinsi, anggaran APBD kabupaten kota. Sekaitan dengan ini Sobat DB, apa yang harusnya kita lakukan saat ini, terutama tentu oleh warga masyarakat di seluruh Indonesia, mengingat akan berdampak besar bencana yang terjadi di 3 provinsi di Sumatera itu kepada perekonomian kita di seluruh Indonesia karena berpengaruh kepada APBN kita, maka kita paling tidak harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Di antaranya, kita sekarang ini harus memperkuat perekonomian keluarga kita masing-masing. Dengan cara apa? Dengan cara fokus kepada usaha yang sudah kita lakukan selama ini. Dan bagi yang belum ada usaha, tentu sekarang sudah seharusnya cepat-cepat memulai usaha. Kecuali bagi yang bekerja, mungkin ASN, mungkin TNI Polri, mungkin pegawai swasta, BUMN. Tapi selain dari itu, dari sekarang sudah harus mempersiapkan diri untuk lebih memfokuskan lagi kepada usaha-usaha yang telah dilakukannya selama ini, yang telah dijalankannya selama ini. Dan bagi yang belum ada usaha, mungkin baru saja terkena PHK, cepat-cepatlah dari sekarang mempersiapkan apa usaha yang bisa dimulai dan dijalankan. Selanjutnya, kita semuanya harus memulai dari keluarga kita masing-masing, mengencangkan ikat pinggang. Artinya berhemat. Ini perlu kita lakukan. Mengingat tantangan perekonomian yang kita hadapi di tahun 2026 nanti berat. Jadi dari sekarang, mumpung kita masih berada di bulan Desember tahun 2025, kita sudah harus memberikan pengertian kepada anak kita, kepada istri kita, kepada kita sendiri agar hidup hemat. Contoh, kalau selama ini mungkin kita pergi ke restoran 1 kali 1 minggu, mulai sekarang mungkin kita coba 1 kali 1 bulan. Kita perpanjang temponya. Demikian juga kalau selama ini kita mungkin mengeluarkan uang untuk keperluan keinginan. Ini bukan kebutuhan tapi keinginan. 1 juta 1 minggu. Mungkin kita coba perhemat menjadi 500.000 per minggu. Demikian seterusnya. Jadi
untuk kondisi sekarang ini demi menghadapi tantangan ekonomi tahun 2026, kita harus mengedepankan kebutuhan dan mengenyampingkan keinginan yang akan kita belanjakan. Uang yang ada pada kita utamakan berupa kebutuhan. Dan untuk yang keinginan, mungkin nomor sekian di belakang. Selanjutnya, Sobat DB, kita mungkin harus mempergencar usaha kita, kerja keras kita, kerja cerdas kita, kerja tuntas kita dibandingkan yang sudah-sudah. Kalau selama ini mungkin usaha keras kita di dalam berbisnis, mungkin kita buka toko dari jam 8 tutup jam 4. Kalau bisa kerja keras kita coba buka toko dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Itu kerja keras. Kalau kerja cerdas, mungkin kalau selama ini kita tidak begitu disiplin terhadap manajemen kita di perusahaan kita, di usaha kita, di dagang kita. Mungkin kita punya warung, mungkin kita punya kedai kopi, mungkin kita punya toko, mungkin kita belum begitu mendisiplinkan manajemen kita. Sekarang tentu kita lebih mendisiplinkannya lagi. Ini lagi-lagi demi menghadapi tantangan tahun 2026 nanti. Bagaimana dengan kerja tuntas? Kalau selama ini mungkin suatu perencanaan yang kita buat berjalan 50%, oke. Berjalan 75%, ya syukur. Tetapi sekarang mungkin kita lebih fokus lagi sehingga perencanaan yang kita buat betul-betul mencapai target 100%. Sehingga kerja kita betul-betul tuntas. Jadi kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas perlu benar-benar kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan lebih keras lagi, dengan lebih cerdas lagi, dengan lebih tuntas lagi ke depan. Dan kita tentu berharap kepada pemerintah, fokus pemerintah untuk menghadapi tantangan ekonomi yang kita rasakan akan lebih berat di tahun 2026. Terutama tentu yang terkait dengan kebutuhan masyarakat. Jalan-jalan desa ini mungkin sangat penting. Fokus pertanian, bagaimana agar masyarakat petani kita mendapatkan pupuk, kalau perlu gratis. Selanjutnya penyuluhan kepada petani mungkin lebih fokus. Bimbingan dari pemerintah terhadap apa yang dilakukan oleh rakyat, baik di bidang bisnis, di bidang pertanian, di bidang yang lain. Mungkin rakyat lebih mengharapkan ke depan ini. Sobat DB, dengan ini kita tentu berharap agar jangan sampai kita di tahun 2026 semakin terpuruk dibandingkan tahun 2025 ini. Kita harus akui tahun 2025, tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya ke belakang beban ekonomi rakyat berat sekali. Harga kebutuhan pokok yang tidak kunjung stabil. BBM yang naik, pajak lagi yang naik,
semua itu membebani rakyat. Dan yang didapatkan oleh rakyat hanya bansos. Karena itu ke depan rakyat tentu berharap kepada pemerintah agar pemerintah di dalam mensejahterakan rakyat benar-benar pikiran pemerintah kepada peningkatan perekonomian rakyat. Dan rakyat itu mohon kepada pemerintah agar menyampingkan sejenak pemikiran politis. Jangan diselipkan di dalam upaya meningkatkan perekonomian rakyat ini kepentingan politik, apalagi kepentingan politik sesaat hanya untuk memperjuangkan kemenangan 2029. Jangan hendaknya. DB Channel selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa DB Channel menjadi pengusaha, menjadi pedagang yang sukses, menjadi pebisnis yang sukses, menjadi petani yang sukses, menjadi karyawan dan karyawati yang sukses. Salam sukses dari DB Channel. Salam sukses dari saya Bustami Narda. Jangan lupa subscribe. Tolong bunyikan lonceng notifikasi agar konten-konten di DB Channel ini selalu bisa mengunjungi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.